Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal tugas MPF yang 12, tugas 12 MPF, yaitu tentang penolakan data dengan metode, apa ya namanya, nggak tahu, lupa. Oke. Kriteria, bukan metode ya, namanya kriteria apa gitu. Soalnya, cari dulu soalnya mana. Share screen. Nah, ini soalnya. Ntar crop dulu, biar nggak mengganggu pemandangan. Oke, kelihatan kan nih teman-teman? Nah, ini soalnya. Soalnya datanya ada 5 data. Ini datanya ada 5. 215, 220, 217, 235, 222. Nah, dari soal ini kita disuruh mencari itu namanya data yang paling menyimpang. Maksudnya yang paling menyimpang, yang paling, kan kalau ada data titik-titik-titik itu misalnya ada garisnya. Nah, nanti ada data yang terjauh misalnya di sini data. Nah, itu yang data menyimpang. Itu yang kita pengen tahu ini di mana sih data yang menyimpang, itu antara 5 data ini, 5 titik ini, di mana data yang menyimpang. Setelah kita tahu, kita harus ngapain? Ada 2 keputusan, yaitu dibuang, di eliminate. Ada yang di satunya lagi ada yang satu lagi ditaruh kembali. Di apa ya namanya? Ditaruh kembali, nggak boleh dibuang. Itu apa acuan boleh dibuang sama nggak boleh dibuang ya? Yaitu ada acuannya namanya N besar. Ini kalau dibuang, dia berarti kurang dari sama dengan 0,5. Kurang dari sama dengan nggak ya? Pas kurang dari doang? Kurang tahu itu. Nah, kalau dia lebih dari N lebih dari 0,5, maka dia ditaruh kembali, tidak dibuang. Nah, itu pembukaannya kayak gitu. Jadi kita kemarin belajar apain sih? Ya belajarnya itu ada data, ada banyak data misalnya gitu. Nah, dari data itu ada yang tidak mengikuti barisan gitu misalnya. Bukan tidak mengikuti, tapi udah jauh banget dari barisannya gitu. Nah, itu baru itu kita cari keputusannya itu dibuang atau enggak. Dengan cara apa? Ya ini, peluang P. Ada namanya P. Peluang distribusi P. Nah, itu gimana nanti rumusnya ada. Nah, pertama soalnya ini kita ditanya calculate. Hitung mean itu rata-rata, dan standard deviation. Standar deviasinya dari nilai di atas. Nah, pertama kita harus tahu mean itu gimana. Mean itu adalah, silakan.
adalah sigma dari data ini, sigma X ya? Ya, tulisannya sigma X mungkin. Dari I, dari 1 sampai 5. Terus ya ininya 5. Kayak gitu, nanti tinggal dicari. Ini cara gampangnya gimana? Kita nggak perlu, maksudnya nggak perlu, tetap perlu nulis ya, misalnya kan di kertas. Tapi di sini aku tunjukin ini aja, cara pakai Word. Kita praktek langsung sebelum bapaknya praktekin. Ini share screen ini aja, share screen overall, biar nggak ganti-ganti. Screen. Oke. Nah, tadi datanya ada pertama di sini kita tulis ini dulu nomor buat apa, nanti buat grafiknya. Terus yang kedua, ini kita masukin datanya 15, 220, 217, 235, 222. Nah, ini datanya. Min itu gimana? Min itu sama dengan average, buka kurung, tarik dari B2 sampai B6, tutup, enter. Ini minnya 221,8. Terus standar deviasi itu gimana rumusnya? Oke, balik ke sini lagi. Standar deviasi itu kita pakai, kalau yang ini pakai yang sampel. Standar deviasi sampel. Itu rumusnya akar sigma I dari 1 sampai 5. Ininya X dikurang XI dikurang X bar di kuadrat. Di kuadrat per, nah ininya N-1. Nah, pakai standar deviasi sampel. Kalau di Excel gimana? Nih, kalau di Excel kita balik lagi ke Excel. Ini tinggal S. Nah, gini kan misalnya. Ini tinggal sama dengan stdev.s. Buka kurung, tarik ini. Nah, dapat standar deviasinya 7,85. Kalau nggak percaya, kita mau pakai cara manual. Di sini X rata-rata dikurang X bar dikurang T. Misalnya ini X tuh X rata-rata, min. Ini aja min dikurang X gitu ya. Nah ininya ya gini. Berarti ini sama dengan ini dikurang B7. Nah, terus biar dia nggak keganti-ganti, kita kasih tanda dolar. Shift plus 4 kalau di laptopku. Di keyboard Lenovo itu. Nah, gagal. Bentar. B2. Oh. Kenapa gagal? Oh, salah. A7. Aduh. B7. Oke. Nah, lanjut. Dari sini, apa ya namanya ya? Simpangan. Simpangan itu, kita juga belajar simpangan ini tuh artinya simpangan yang di sini. Ini tuh simpangan namanya. Simpangan, kalau kita lambangin tuh sama dengan datanya dikurang data rata-rata di kuadrat. Itu di kuadrat. Oh, nggak di kuadrat. Absolut tapi isinya. Absolut. Nah, berarti ini kuadrat.
Kalau kita ubah sini top kodat. Nah, lanjut simpangan udah. Nah, kita terus udah dapat ini, kita mau kodat nilai yang ini, kita kodat. Kodat. Nah, berarti ini pencet ini di kuadrat sama dengan ini. Tinggal tarik ke bawah. Nah, tadi kan ada sigma ya, berarti pakai sum. Sum atau sum ya? Summary. Oke. Nah, dapat nih jumlahnya segini. Nah, kalau kita masukin ke rumus ini kan kita dapat atasnya ya. Berarti tinggal dibagi bawahnya kan. N-nya kan 5, dibagi 4 berarti. Nah, ini tadi. Atas. Berarti ini dibagi bagian sini. Atas dibagi 4. Oh, di akar lupa. SQLT. Nah, akar tuh square root ya. Oke, nah kan sama kan? Ini pembuktian aja sih. Ini S. Nah, nomor 1 udah kejawab. Nah, nomor 2. Nomor 2. Tadi X-nya kelihatan kan? Share screen-nya. Lalu? Kelihatan Dam. Kelihatan Dam. Oke. Nomor 2 value. Lihat apa? Identifikasi value mana yang paling jauh, nilai mana di titik ini, di tabel ini yang paling jauh dari mean. Nah, itu jadi yang paling jauh itu patokannya apa sih? Patokannya mean ternyata. Kan kemarin Bapak ngasihnya cuma grafik ya. Nggak dikasih tahu kalau patokan jauhnya itu jauh dari apa sih? Dari mean. Coba kita buktikan aja sebelum kita tinjau dari meannya, kita buktikan dari grafik dulu aja. Insert grafik yang ini. Terus select data. Add. Nah, ini value-nya, namanya ini value X-nya pakai 1 sampai 5 aja. Value Y-nya pakai yang data T tadi. Oke. Nah, oke. Ini kita matiin dulu aja, matiin lagi, hilangkan line-nya. Nah, terus kita kasih thread line plus thread line. Oke. Dari gambar aja kita tahu bahwa yang paling jauh titiknya ini di titik 4,235 kan. Nah, kita udah tahu nih kalau yang paling jauh di titik 4,235 berarti ini yang paling jauh titiknya. Tapi kita di soal nomor 2 kita disuruhnya pakai mean dari mean. Nah, mean patokan dari mean ya ini. Mean minus X. Ini kan kalau kita absolut kan berarti 6,8, 1,8, 4,8. Nah, yang paling besar jarak antara mean dengan titik tersebut yaitu di 2,235 itu kan. Min X-nya 13,2. Nah, ini terbukti apa? Ini dari nomor 2 itu harusnya jawabnya seperti ini. Tuh. Karena titik jaraknya kenapa mean kurang X-nya terlalu besar, maka 235 ini menyimpang sangat jauh, paling jauh dibanding titik yang lain gitu. Nah, terus nomor 3, suruhnya apa? Apply Chauvinet. Nah, ya Chauvinet itu namanya Chauvinet. Benar kan ya? Ya, itulah Chauvinet kriteria. Gunakan kriteria Chauvinet untuk ini melihat menentukan
outlier data terluarnya, apakah harus di-eliminate, apakah harus dibuang. Nah, kita udah tahu, kita udah dapat identifikasi data terluarnya 235, minnya itu 221,8, S-nya 7,85, 4935. Nah, kita udah dapat kan. Tinggal kita hitung. Hitungnya gimana? Nah, ini kita udah tahu bahwa jet, pertama kita harus cari jetnya dulu. Ya, salah masih itu. Salah. Oke, lanjut. Kita udah tahu jetnya. Nah, draw. Nah, kita tulis dulu yang diketahui apa? X out titik terluar sama dengan 235. Mean atau X bar sama dengan 221,8. Terus S-nya 7,85 saja cukup. 7,85. Kenapa cukup 7,85 saja? Nah, ya 3 angka penting ya. Iya, 3 angka penting. Ini kan perhitungannya pakai 3 angka penting. Tapi kalau mau nulis semuanya terserah. Sini 7,85 aja. Nah, kita masukin ke rumus bahwa rumusnya itu Z. Kita pertama sebelum nyari P, kita harus nyari Z dulu kan. P itu kan kalau ada grafik lonceng. Nah, P itu kan misalnya ini kan batas Z-nya ya. Nah, ini batas Z. Nah, ini P-nya nih. Kalau enggak, ini batas Z-nya, ini P-nya. Nah, P ini maksudnya bebas tuh tergantung kontekstual. Kalau di sini kita lihat yang kiri kanan. Tapi kadang ada yang disuruh nyari berapa peluang distribusi normal dari batas, misalnya batas ini dan kiri, jadinya kan yang di akhir yang kanan, yang tengah kan. Ada juga yang gitu. Tergantung konteks soal dan bagaimana cara memecahkannya. Oke, nah ini kita nanti mau nyarinya yang ini, yang kiri kanan. Dengan nilai batasnya Z. Z-nya nanti ada yang nilainya negatif, ada yang positif. Tapi sama besarannya. Oke, Z-nya nanti, apa itu Z? Z itu X out dikurang X bar per S. Standar deviasi. Oke, kalau dihitung, pakai Excel aja. Di sini, Z. Z-nya sama dengan, berarti sama dengan 235 dikurang mean. Jangan kurung dulu ini ya. Jangan kurung. Terus bagi S. Enter. Nah, ini Z-nya nilainya 1,68. Z-nya nilainya 1,68. Nah, ini nanti kita nyarinya di mana? Berarti Z-nya itu apa namanya, negatif. Kayaknya salah ya, salah rumus. X bar dikurang X out. X bar dikurang X out. Benar nggak gini? Tapi kayaknya aku dapatnya negatif. Ini kayaknya X bar kurang X out. Ya sama aja sih, mau negatif mau positif nanti tinggal dikali 2 nilainya. Ini Z-nya segini. Terus kita setelah nyari Z, dapat Z, kita nyari apa? P.
P itu gimana? Ya itu pakai tabel kebenaran. Pakai tabel distribusi. Tabel distribusi. Diagram distribusi. Tabel deh. Nah, nih. Nah, ini tabelnya. Tinggal dicari 1,6. Ini kan 1,6 nih. 8. Set di sini. Berarti 0,0465 kan. Bener nggak sih? Berapa, Dam? 0,0. Enggak, ini 0,0465 dulu. Ya, Sini dapat 0,0465. 0,0465. Nah, ya. Nah, ini untuk P batasnya data hingga, minta hingga, kurang dari Z. Kurang dari sama dengan kali ya. Z. Kok Z? Nah ya, Z. Nah, kan kita baru dapat luas kirinya. Bagaimana kalau kita mau cari dua luas apa? Rumus Z-nya bukan X of min X bar ya? Balik ya? Ya, balik. Soalnya di contoh Bapak kemarin gitu. Tapi ini loh, anehnya apa namanya? Dapatnya positif gitu. Harusnya kan Ya negatif. sama, gue juga dapetnya positif. Cuman tabel distributif itu ada yang negatif, ada yang positif. Jadi nggak bisa sama. Kalau label itu ada yang positif juga. Ada. Mana yang positif? Yang ini salah. Ini kan dia pakainya batasnya dari kiri sampai batas tersebut. Makanya gede-gede nilainya 0,3, 0, ini. Setahu gue yang negatif sama positif sama aja kan, soalnya luasnya kan yang dicari luas ya. Berarti mutlak ya. Beda nilainya ntar. Berapa kalau yang mau? Nah, aku Kan berapa? nanti positif 1,68 kan. Ya, Nah itu berapa? 0,9535. Nah itu di sini. Ini ada dua tabel, hati-hati teman-teman semua. Jadi yang tadi siapa nih yang mau? Siapa yang ngomong? Ijra ya, Ijra. Indra. Ya, Nah, itu yang ngomong, apa yang ngomong? Kalau yang tadi yang Ijra sampaikan, itu berarti tadi kan 1,68. Aduh, miring, mencong. Nah, itu artinya gini. Ini Z, ini kan 0 kan di sini ya, titik tengah banget nih 0 nih. Z, 0. Berarti 1,68 kan di sini kira-kira. Kira-kira 1,68. Nah, itu besarnya ya tadi 0,9 itu dari mana sampai mana? Dari sini, dari minta hingga sampai batas itu. Jadi dari kiri, pentok kiri sampai batas yang dicari. Beda dengan ini. Kalau ini kita mau nyari luas yang kanan, berarti artinya apa? 1 dikurang tadi yang Ijra dapat 0, berapa? 0,9 sekian kan? Kan gini nih. Kita dapat data apa? Dapat pengetahuan dong. Apa ya dapat ya dapat pengetahuan kalau luas yang kiri ini tadi 0, berapa Ijra? 9535. 535. Nah, tapi kita kan yang diminta luas yang kanan ya. Nah, itu bagaimana cara dapatnya? Yaitu kita tahu juga kalau luas satu lonceng ini 1. Berarti tinggal dikurang. 1 kurang 0,9535. Itu sama dengan 0,04 berapa? 465. 65.
465. Nah, jadi kesimpulannya apa? Luas kiri dan luas kanan sama, walaupun ini Z-nya negatif. Kan luas, namanya juga luas gitu. Kalau luas kan kita nggak, apa ya, patokannya nggak ada negatif. Soalnya kan kalau luas di sini kan dia bukan vektor ya, tapi kalau luas di fisika vektor. Ini luas di MPF nih dia umum gitu. Jadi hati-hati juga teman-teman tadi yang Ija dapat 0,9. Makanya aku tadi nggak pakai di sini di Chrome juga nih. Ada yang ini kan, ini tabel yang ini misalnya 0,00 nih kayak gini. Ini bisa dilihat angkanya gede-gede semua nih. Ada yang nyampe 0,4 nih di 1,3. Nggak kelihatan ya? Mana ya? Pokoknya kalau yang gede-gede itu berarti dia batasnya dari namanya apa ya? Batasnya dari kiri banget, dari mentok kiri gitu, dari minta hingga. Yang kecil, apa yang Bapak pakai itu yang nilainya kecil-kecil. Yang dihitungnya dari apa ya namanya? Pokoknya tabel itu beragam, hati-hati. Ada yang batasnya dari 0, ada yang batasnya. Ini kalau yang negatif ini ya dari kiri, tapi dia negatif kan. Lebih aman kalian carinya yang negatif jadinya, gitu. Kalau enggak, kalau dapat kayak hijrah ya dikurang 1. Nanti dapat juga hasilnya sama, 0,0465. Nah, kita balik lagi ke Excel. Nah, ini kan dapat luas yang kiri doang. Kita mau yang kanan. Nah, karena yang kiri dan kanan sama, batasnya Z-nya itu sama 1,68. Tapi yang kiri minus 1,68. Berarti luasnya juga sama kan? Ya berarti tinggal dikali 2. P total. Oh, ini. Nah. P, nah ini kita P sebenarnya. P total. Berarti tinggal ini dikali 2. Kali 2. Aku nggak dapat. Udah, manual aja. Berarti 0,0893. Nah, nilai ini belum selesai nih. Kita masih harus nyari N. Kita udah dapat P. Nah, kita harus nyari N. N itu apa? N itu N besar sama dengan N kecil, banyak data, dikali P-nya. Peluang tadi. Nah, banyak datanya di sini ada berapa? Ada 5 data. Ya udah, tinggal dikali 5 nilai yang P tadi. Ini 0,93 dikali 5. N. Oh, N kecil. Nah, N sama dengan 5 dikali bintang dikali 0,093. Lihat N-nya 0,4. Apakah dia lebih besar dari 0,5? Tidak kan? Jadi karena dia tidak lebih besar, maka dia dibuang. Nilai ini 235 dibuang. Oke. Ini untuk nomor 3 berarti. Jawaban nomor 3 berarti nah ya. Ini kan jawaban akhirnya keputusan dibuang atau tidak gitu kan. Nah, berarti dibuang. Nah, nomor 4-nya, jika itu dibuang, hitung kembali mean dan standar deviasinya. Oke. Berarti ya kayak tadi sama, cuman hitung kembali mean dan standar deviasinya. Caranya ya udah tinggal nih, copy, taruh di bawahnya mungkin, paste. Terus yang ininya, paste kita skip, kita ambil yang 5. Copy, paste. Nah, ini juga
Nggak usah diikutin, pasti salah soalnya. Sini. Nah, ini ya kita cari ulang lagi min gitu dan S. Tinggal average. Nah, dapat tuh minnya segitu. Terus stdef.s udah ini nomor 4 jawabannya. Oke, ada pertanyaan? Gimana nih Isti? Kamu gini nggak, Isti? Benar-benar. Enggak, benar kayak gitu, benar. Tapi kalian jangan di Excel ya. Mentang-mentang ini ngerjainnya di Excel, tetap di kertas ya. Kertas folio. Folio bergaris atau berpolos? Folio polos. Folio polos itu gimana ya, guys? Ada yang tahu? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin diakhiri aja kali ya. Juga teman-teman juga nanti ada yang mau buat video personal branding.